Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita memulai ya pelajaran baca kitab dari kitab Tajridut Tauhid min Darani Syirki wa Syubahit Tandid. Tajridut Tauhid maksudnya adalah pemurnian tauhid. Tajrid artinya apa? Pemurnian. Tajridut Tauhid yaitu pemurnian tauhid min Darani Syirki, dari kotoran atau noda-noda syirik, wa Syubahit Tandidi, dan syubhat-syubhat tandid yaitu pemberhalaan. Pembersihan tauhid atau pemurnian tauhid dari kotoran-kotoran syirik dan juga syubhat pemberhalaan. Risalatun mukhtasaratun, sebuah risalah yang ringkas ya. Risalah ini ringkas. Apa isinya? Firraddi ala ashhuris syubahi, dalam membantah ala ashhuri syubahi, terhadap syubhat-syubhat yang paling populer. Fi masail tawassuli, dalam perkara tawasul, istighosah kepada para nabi dan juga kepada orang-orang yang soleh. Jadi buku ini menggabungkan antara kaidah tentang tauhid dan juga apa? Bantahan tentang syirik ya. Jadi ini buku ini cukup bagus. Ya, ditulis di sini takdim dengan kata pengantar dari Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Aziz ya, Al-Aqil. Yang buku ini ditulis oleh Syekh Faisal bin Qazar Al-Jasim ya, salah seorang bahis ya atau pembahas di Kuwait. Ya, kita langsung buka ya di halaman ke-11. Kita baca sedikit demi sedikit. Kita lihat di sini penulis membawakan sebuah pasal. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama ya. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama, apa itu isinya? Usulun, yaitu pokok-pokok. Usulun itu jamak dari apa? Asal ya, jamak apa namanya? Jamak taksir. Usulun yaitu pokok-pokok. Jami'atun, yang menggabungkan, yang memadukan. Mu'inatun, yang membantu. Ala fahmi tauhidi, dalam memahami apa? Tauhid. Ya, kalau kita belajar nahwu, ala itu huruf apa? Huruf jar. Makanya fahmi dibaca apa? Majrur, dikasroh ya kan, karena kemasukan apa? Ala, huruf jar. Kemudian at-tauhidi, mengapa tauhidi juga dibaca majrur? Kenapa? Sebagai mudhaf ilaih. Jadi sambil murojaah ya nahwunya. Jadi pasal yang pertama ini isinya apa? Usulun jami'atun, yaitu pokok-pokok yang menggabungkan atau memadukan, yang lengkap. Mu'inatun, yang ini akan membantu dalam memahami apa? Tauhid. Jadi di sini beliau akan berikan kaidah-kaidah dasar untuk memahami hakikat tauhid. Kita lihat yang pertama, al-aslul awwalu, pokok yang pertama. Limadha, yaitu mengapa. Limadha artinya apa? Mengapa. Limadha khalaqallahu jalla wa ala al-insa wal jinna. Mengapa Allah menciptakan ya manusia dan jin. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, khalaqa itu apa? Isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi kata kerja apa?
lampau. Fi'il madhi di sini maklum atau majhul? Maklum, berarti dia kata kerja apa? Aktif. Ya, kalau ada fi'il butuh apa? Fa'il. Fa'il harus dibaca apa? Marfu. Fa'ilnya mana? Lafaz jalalah Allah. Siapa yang menciptakan? Allah, ya kan? Limadza khalaqallahu jalla wa ala? Mengapa Allah jalla wa ala? Jalla artinya maha mulia, ala maha tinggi. Mengapa kok sesudahnya dibaca al-insah sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Objek. Oke. Sambil ditulis ya, kalau nggak tahu tulis saja. Al-insha yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih harus dibaca apa? Mansub. Oke. Wal jinna, wawunya wawu apa? Atof. Maka kalau ada wawu atof sesudahnya mengikuti yang sebelumnya. Al jinna dibaca apa? Mansub karena mengikuti siapa? Al-insha. Oke. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin? Hadza huwa a'dhamu su'alin. Hadza ini dia adalah a'dhamu. A'dham apa? Yang paling agung, yang paling besar, su'alin. Soal apa? Pertanyaan, ya, soal kan jadi bahasa Indonesia tuh. Soal artinya pertanyaan. Ini adalah sebesar-besar pertanyaan. Kalau kita belajar nahwu, hadza ini isim atau fi'il? Isim apa namanya? Isim isyarah. Isim isyarah itu kata penunjuk. Isim isyarah di sini sebagai apa? Mubtada. Sebagai apa? Mubtada. Berarti ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah apa? Ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Ya, harus diingat-ingat ya. Hadza huwa a'dhamu su'alin, ini dia adalah sebesar-besar pertanyaan. Jadi pertanyaan yang paling penting itu ya, untuk apa Allah menciptakan manusia dan jin? Wa jawabuhu, dan jawabannya a'dhamu jawabin, itu adalah sebesar-besar apa? Jawaban. Jawaban yang paling penting ya ini. Wa huwa yaitu apa? Annallaha, bahwasanya Allah. Annallaha, kenapa dibaca Allah? Isim dari siapa? Anna. Anna saudaranya siapa? Inna, ya kan? Jadi bacanya mansub di fathah. Annallaha, bahwasanya Allah Jalla wa ala yang maha mulia dan maha tinggi, qad khalaqana, Allah telah menciptakan kita, wa aujadana, dan mengadakan kita. Aujada yang artinya mengadakan, menciptakan. Fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia ini. Untuk apa? Lina budahu, supaya kita apa? Beribadah kepadanya. Li itu isim atau fi'il? Li. Huruf. Apa gunanya li di sini? Termasuk alat apa? Penasab. Alat penasab berarti sesudahnya dibaca mansub, na'budah. Kalau nggak ada li bacanya apa? Na'budu. Makanya dibaca mansub ya. Lina'budahu, supaya kita beribadah kepadanya. Namanya lamu apa tadi? Lamukai atau lamut ta'lil. Ya, lamukai atau lamut ta'lil, menjelaskan sebab. Untuk kita menyembahnya atau supaya kita beribadah kepadanya wahdahu, semata. La syarika lahu, yang tidak ada apa? Sekutu baginya. Wa nan'ama bidzalika, dan supaya kita bisa merasakan nikmat
merasakan nikmat dengan apa? Dengan ibadah tersebut. Wa ta'nasa nufusuna, dan supaya tenang nufus. Nufus jamak dari apa? Nafas. Apa artinya nafas? Jiwa atau diri, ya, supaya tenang jiwa-jiwa kita. Tsumma nadhfara, kemudian kita akan berhasil mendapatkan ba'dahu, setelah itu semuanya, setelah kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu mendapatkan apa? Bijannati rabbina, mendapatkan surga dari Rabb kita. Allati a'addaha, yang Allah menyiapkan surga tersebut, li'abidihi, untuk siapa? Orang-orang yang beribadah kepadanya. Al-mustajibina li'amrihi, yang mereka apa? Memenuhi atau merespon amrihi, apa amrihi? Perintahnya. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah, dan dengan ibadah itulah orang akan masuk ke dalam surga. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, ya, ma itu isim atau fi'il? Hah? Gimana ini? Ma, apa artinya ma? Artinya apa? Tidak. Isim atau fi'il? Hah? Isim atau fi'il? Isim mausul. Hah? Isim mausul? Isim mausul itu apa? Kata sambung? Hah? Isim atau fi'il? Ma? Hah? Isim atau fi'il? Huruf. Ma apa? Huruf. Huruf apa? Nafi. Bahasa Arab itu kan kata ada berapa sih? 3 toh, isim, fi'il sama huruf. Kalau isim kata apa? Benda. Fi'il kata kerja. Huruf kata sambung atau kata penghubung. Ya. Ma di sini adalah huruf. Ya. Huruf apa namanya? Huruf nafi. Apa artinya ma tadi? Tidak. Khalaqtu. Khalaqtu isim atau fi'il? Hah? Isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Dari kata apa? Khalaqa, ya kan? Khalaqa, khalaqa, khalaqu, khalaqat, khalaqata, khalaqna, khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna, khalaqtu, khalaqna. Kalau khalaqtu berarti yang menciptakan siapa? Siapa? Khalaqtu, pelakunya siapa? Hah? Saya. Sayanya mana? Tu. Ya, berarti fa'ilnya mana? Fa'il tu. Kalau ada fi'il harus ada apa? Fa'il, ya kan? Dan tidaklah aku menciptakan al-jinna. Nah, al-jinna ini dibaca apa? Mansub sebagai apa? Maf'ul bih, ya kan? Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Wa hadza hasrun, kata Syekh, dan ini adalah hasrun, yaitu pembatasan. Hasr artinya apa? Pembatasan. Lil ghayati, untuk tujuan, min khalqil insi wal jinni, dari penciptaan manusia dan jin, fi ibadatihi subhanahu, itu dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah saja. Jadi Allah membatasi dalam ayat ini bahwa tidak ada tujuan yang lain Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk apa? Beribadah. Wali ajli, dan karena. Li ajli artinya apa? Karena. Dan karena atau dalam rangka.
Tahqiqi merealisasikan. Tahqiq dari kata apa? Tahqiq dari kata haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan, ya. Berarti isim atau fi'il? Tahqiq itu apa? Isim apa? Isim? Isim masdar. Masdar itu kata benda dari kata kerja. Dan karena untuk merealisasikan hadhil ghayati, ya, tujuan ini tadi yaitu ibadah, arsala arsala isim atau fi'il? Isim. Arsala adalah fi'il apa? Fi'il madi. Wazannya apa? Af'ala. Maklum atau majhul? Maklum, ya. Kalau maklum harus ada apa? Fa'il. Fa'ilnya mana? Lafaz jalala Allah. Baik. Arsala ini fi'il lazim atau muta'addi? Kalau lazim itu gimana? Tidak butuh objek. Kalau muta'addi butuh objek. Kalau arsala? Arsala artinya apa? Mengutus. Mengutus butuh objek? Butuh. Berarti muta'addi, termasuk fi'il muta'addi. Kalau muta'addi berarti butuh apa? Objek. Objeknya yang mana? Ar-rusula, ya kan? Ar-rusula dibaca apa? Mansub karena sebagai maf'ul bih, gitu. Karena untuk merealisasikan tujuan ini Allah mengutus para rasul. Wa anzalal kutuba, dan Allah menurunkan al-kutuba, yaitu apa? Kitab. Muhtawiyatan, dalam keadaan kitab-kitab itu mengandung ala syara'i, dari berbagai macam apa? Syara'i jamak dari syariat, ya kan? Syariat jamaknya apa? Syara'i, yaitu mengandung syariat. Syara'i jamak dari syariah. Wa amiratan bihadzal amril azimi, dan memerintahkan buku-buku itu, kitab-kitab suci itu memerintahkan perkara yang agung ini, yaitu tauhid. Allah mengutus para rasul dan Allah menurunkan kitab-kitab untuk memerintahkan apa? Tauhid. Apa dalilnya di sini? Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad min rasulin, yaitu apa? Satu pun rasul, illa kecuali nuhi kami wahyukan ilaihi kepadanya, annahu la ilaha illa ana, tidak ada apa? Ilah itu sesembahan yang benar kecuali aku, fa'buduni, maka apa? Sembahlah aku saja. Kita lihat lagi ayatnya. Ma tadi apa? Isim atau fi'il? Huruf apa? Huruf nafi. Arsalna isim atau fi'il? Fi'il apa? Fi'il madi. Maklum atau majhul? Maklum. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Domir. Domirnya mana? Nah itu siapa? Kami, ya. Ada nggak objeknya? Arsala tadi fi'il lazim atau muta'addi? Arsala artinya apa tadi? Mengutus. Mengutus itu berarti butuh objek tidak? Butuh, ya. Terus mana objeknya? Kan katanya arsala fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi butuh objek. Kalau butuh objek berarti ada apanya? Ada objeknya. Objeknya mana? Qablika? Rasulin. Rasulin kena kemasukan apa itu? Min huruf jar. Jadi rasulin dibaca apa? Majrur.
Kalau maf'ul bih dibaca apa? Maf'ul bih harus mansub toh. Terus objeknya mana? Ya? Oh, dalam yang mana? Rasulnya. Oh gitu. Terus bahasa Arabnya gimana? Ini bahasa Arab tuh. Jadi Rasulun ini sebagai objek bukan? Gimana? Kan tadi katanya arsalna fi'il muta'addi. Muta'addi butuh apa? Objek. Lah butuh objek berarti ada objeknya enggak? Ada enggak? Kalau kalimat sempurna ini fi'ilnya butuh objek, berarti harus ada objek lah. Terus objeknya mana? Nah, objeknya ya rasulin itu. Objeknya apa? Rasulin. Jadi rasulinnya itu apa namanya? I'rabnya majrur karena kemasukan apa? Huruf jar. Tetapi secara kedudukan dia kedudukannya sebagai maf'ul bih gitu ya. Jadi minnya itu namanya min apa? Zaidah, min tambahan. Jadi asalnya minnya ini dibutuhkan tidak? Asal kalimatnya apa? Wa ma arsalna min qablika rasulan. Sebagai apa tadi? Maf'ul bih. Ditambahi apa ini? Min. Namanya min apa? Zaidah. Gunanya apa? Untuk menambahkan takkid. Li ziyadati takkid. Untuk menambahkan apa? Penegasan. Kan kalau dalam kaidah bahasa Arab ada isim nakiroh dalam konteks apa ini? Nafi itu memberikan makna apa? Umum. Ini nafi apa bukan kalimatnya? Nafi. Kan diawali apa tadi? Ma artinya apa? Tidak. Berarti kalimatnya kalimat negatif. Kemudian ada rasul. Tadi kan sebelum tambahin min bacanya apa? Rasulan. Berarti menunjukkan makna umum tidak? Tidaklah kami mengutus sebelum kamu rasulan nakiroh dalam konteks negatif. Umum tidak? Menunjukkan makna apa? Umum. Sudah maknanya sudah umum. Tidaklah kami utus sebelum kamu seorang pun apa? Rasul. Karena isimnya nakiroh dalam konteks apa tadi? Kalimat negatif. Kalimatnya ini negatif kan? Tidaklah. Kan negatif kan? Rasulannya nakiroh. Berarti memberikan makna apa? Umum. Tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul pun. Nah ditambahi apa ini? Min. Gunanya untuk apa tadi? Li ziyadati takkid. Untuk menambah penegasan. Berarti maksudnya tidaklah kami utus sebelum kamu seorang rasul pun, satu pun, gitu kan? Gitu. Jadi itu untuk menegaskan. Namanya min apa? Zaidah, min tambahan. Ini banyak dalam Al-Qur'an seperti itu ya, untuk menunjukkan apa? Makna umum. Artinya sama sekali tidak ada satu pun rasul gitu. Kecuali gitu. Jadi untuk menegaskan. Jadi ibaratnya kalaupun ada misalnya rasul itu setengah gitu kan, maka ya pasti mendakwahkan apa? Tauhid gitu maksudnya. Illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana, tidak ada ilah sesembahan yang benar kecuali aku yaitu Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Jadi apa faedah ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahwasanya semua apa? Rasul itu mendakwahkan apa? Tauhid. Dari mana kita mengatakan semua rasul itu dari mana? Dari mana? Kok kita bisa menyimpulkan semua rasul mendakwahkan tauhid? Dari mana semuanya itu? Ya dari keumuman ayat ini kan tadi dikatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin. Seandainya tidak ada min, sudah menunjukkan umum tidak? Sudah toh? Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun. Seandainya enggak ada min ya, itu sudah umum. Tapi di sini ditambahi min, berarti itu untuk apa tadi? Menambah penegasan. Artinya sama sekali tidak ada satupun rasul kecuali pasti mendakwahkan apa? Tauhid gitu. Ini kalau kita paham bahasa Arab tuh banyak faedahnya untuk memahami
tauhid. Jadi ayat ini benar-benar menunjukkan seandainya ada rasul baratnya kan, pasti ya dakwahnya pasti dakwah tauhid. Tidak ada satupun rasul kecuali mendakwahkan tauhid, gitu ya. Ini kalau nggak belajar bahasa Arab susah memahaminya. Ya, saya kira itu ya. Nah, waktunya terbatas ya. Nggak apa-apa. Kita baca sedikit demi sedikit. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting istiqomah ya. Ini bukunya walaupun ringkas tapi ya cukup banyak ya. Nggak masalah. Ya demikian. Jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.